Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel Misteri Malam dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat beristirahat kepada pemirsa semua. Di episode sebelumnya kita telah membahas cerita tragedi pabrik berhantu episode jam malam. Di episode tersebut diceritakan pada saat itu Desi melihat sesosok penampakan kuntilanak di belakang kedua temannya yaitu Herni dan Diana. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita yang ada kaitannya dengan episode sebelumnya. Agar tidak berlama-lama, langsung kita ke ceritanya. Judul cerita Tragedi Pabrik Berhantu, episode Kesurupan. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Herni dan Diana berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan, sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullah, Herni memelukku ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan, dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar, ajakku kepada mereka. Gak mau, takut Des. Iya Des, itu apaan sih? Tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan, kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini pun dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Herni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya mereka sakit. Kalau aku sih tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan sehari setelah kejadian aku langsung masuk kerja lagi. Namun ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku kerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan tugu itu berada di gedung packing. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu. Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang akibat serangan jantung, tapi para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tugu keramat. Sebenarnya pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tugu itu, tapi tugu itu susah dicabut atau dihancurkan. Ia seolah-olah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah tralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada tulisan, dilarang menyentuh tugu, yang ditempelkan pada tralis itu. Herni dan Diana kembali bekerja. Sebenarnya mereka masih trauma dengan penampakan itu. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak. Sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. Des, itu siapa? Tanya Herni sambil menunjuk ke meja baris kedua. Oh, namanya Mona, karyawan baru, jawabku. Ih, penampilannya menor banget. Lihat deh. Herni menyinyir. Iya mau kerja kayak mau melacur gitu, tambah Diana. Hus, jangan ngomong sembarangan Aku memotong obrolan mereka. Tidak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian, ia beranjak keluar gedung, mungkin untuk buang air. Tuh, lihat, jalannya aja kayak dibuat-buat. Herni kembali menyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit, kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja dengan cekatan. Ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. Des! Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Ia memegangi leher, matanya melotot. Diana dan teman-teman yang lain seketika saja panik melihat kejadian itu. Herni ambruk, bola matanya berubah menjadi putih semua. Lengannya meraba-raba, lalu meraih sebuah gunting. Kami sudah berusaha untuk menahan tubuhnya, tapi tidak bisa. Dengan brutal, Herni menusukkan gunting itu ke lehernya. Kami histeris, sementara Herni tewas seketika sebelum sempat tertolong.
Naas sekali nasib Herni. Ya, ceritanya bersambung kawan. Nantikan cerita tragedi pabrik berhantu selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik subscribe di bawah ini. Des, Herni yang berdiri di sampingku tiba-tiba berteriak. Salah. Des, Herni anjing, kumaha berteriak. Des, bah, pales jadah. Aku memotong obrolan. Hus, jangan mau. Hus, bah. Hus,